Murid Xuan Dao Sekte juga semua diam-diam mengevaluasi murid Heng Yu Sekte, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan kultivasi lapisan 5 puncaknya juga membuat murid-murid Xuan Dao Sekte mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga, jadi mereka benar-benar mengabaikannya. Semua orang selain Liu Mei. Dia menaruh sedikit perhatian padanya. Ketika kedua tetua sekte berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam saling memandang satu sama lain. Tiga tetua Xuan Dao Sekte menjadi lebih dan lebih bahagia ketika mereka melihat murid-murid Heng Yu Sekte. Mereka berpikir bahwa jika ini adalah semua murid yang dimiliki Heng Yu Sekte, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Tapi mereka diam-diam telah berselisih dengan Heng Yu Sekte selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka adalah sangat licik. Mereka akan menyelamatkan pukulan pembunuhan sampai saat yang paling krusial. Meskipun ada beberapa murid dari lapisan ke-6 yang hadir, mereka semua adalah wajah baru, dan semua yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang mereka butuhkan untuk fokus pada selama pertukaran ini. Kepala Sekte, Huang Long, memindai murid-murid Xuan Dao Sekte. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Heng Yu Sekte benar-benar telah jatuh tanpa penggantinya. Bahkan Xuan Dao Sekte, yang merupakan sekte kecil yang tidak diketahui, hanya 500 tahun yang lalu dapat terus-menerus mengalahkan Heng Yu Sekte. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid elemen roh akar tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka sedang dalam pelatihan. Tiba-tiba, tatapan Wang Long jatuh pada muridnya di belakang dan dia akhirnya membuat keputusan. Baik. Karena mereka mengirim murid ini, maka sudah waktunya bagi murid inti kita untuk keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, teman Ouyang, para murid pasti lelah dari perjalanan. Biarkan mereka istirahat dulu. Kami beberapa orang tua harus bersenang-senang. Datang ke aula utama. Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka ke aula utama dengan senyum di wajahnya. Tiga tetua Xuan Dao Sekte mengangguk dan mengikutinya ke ruang utama. Tetua Heng Yu Sekte mengikuti di belakang mereka. Tetua Su adalah yang terakhir. Dia menoleh ke para murid dan berkata, Wang Zuo, kamu bertanggung jawab untuk mengurus para murid Sekte Xuan Dao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkan kamu. Wang Zuo tampaknya siap untuk ini. Dia dengan hormat berkata, guru tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus saudara-saudari sekalian Xuan Dao Sekte dengan baik. Tetua Su tersenyum pada murid-murid Xuan Dao Sekte dan berkata, murid-murid Sekte Xuan Dao, jika kamu memiliki kebutuhan, kamu bisa bertanya pada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi aku tidak akan mengganggu kalian yang muda. Kamu semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik kalian semua. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Begitu para tetua pergi, para murid segera menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan Heng Yu Sekte pergi ke laki-laki dengan akar roh air dan mulai berbicara ringan. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Selain murid lapisan ke-6 Heng Yu Sekte muncul beberapa murid Xuan Dao Sekte. Mereka berbincang-bincang tentang pengalaman mereka. Adapun para murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandangi kelabang yang tak bergerak dengan takjub. Wang Lin melihat pemandangan itu dan tidak ingin bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa langkah. Melihat langit biru dan awan putih sambil mandi di bawah sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak menyukai orang banyak, seperti perempuan bernama Yo. Dia melihat Wang Lin dan dengan santai berjalan. Saudara junior Wang, aku ingin memberi selamat kepada kamu karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak ada banyak murid batin yang bekerja keras seperti kamu, kata wanita bernama Yo sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah itu kotor atau tidak. Wang Lin tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seperti apa yang kamu katakan sama sekali. Aku melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini juga berkultivasi dengan susah payah. Wanita bernama Yo memandang ke awan. Dia menghela nafas dan berkata, saudara junior, Wang, jangan menjual dirimu dengan singkat. Selama 4 tahun pelatihan yang intensif, hampir semua murid batin keluar sangat sering, tetapi aku jarang melihat kamu. Kultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan. Saudara junior, Wang, jujur saja, aku mengagumimu. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun dibutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin menggosok hidungnya dan tersenyum, saudari senior Yo, tidakkah kamu juga mencapai lapisan ketiga? Wanita bernama Yo menghela nafas dan dengan muram berkata, aku mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dari aku saat itu telah melampaui aku. Mungkin itu karena aku tidak bisa memutuskan hubungan fana aku. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, jalannya kejam. Jika kakak senior Yo ingin maju, kamu harus memahami ungkapan ini. Wanita bernama Yo memandang Wang Lin dengan matanya yang indah. Mengungkap giginya yang indah, dia berkata, junior Wang,
Aku dapat melihat bahwa kamu telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menerobos kapan saja. Aku pikir kamu akan segera melampaui aku juga. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan. Dia tersenyum masam dan berkata, aku tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang dapat aku potong dengan mudah, wanita bernama Yao tertegun. Dia ragu-ragu dan bertanya, saudara junior Wang, tidak sopan bagiku untuk bertanya, tetapi ikatan fana apa yang tidak bisa kau potong? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Yao melihat bahwa Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga aku. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo menatapnya dan wanita bernama Yao dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. Saudara-saudari sekte Xuan Dao, kalian semua mengatakan kelabang ini suka memakan binatang hidup. Biarkan kami, Heng Yu Sekte, mengurusnya untuk kamu selama kamu tinggal. Aku punya saudara junior, kamu tahu. Kultivasi hanya membuang-buang waktu baginya, jadi membuatnya menangkap binatang hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok baginya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, saudara Wang Zuo, ini adalah sedikit tidak tepat. Sifat kelabang itu liar. Jika orang asing memberinya makan, orang itu mungkin dalam bahaya. Wang Zuo berkata, dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, saudara Liu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mundur karena bahaya? Kamu adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kita, Sekte Heng Yu. Beberapa teman Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, ini benar. Teman-teman dari Sekte Xuan Dao, serahkan pada kami. Semua murid Sekte Xuan Dao ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria paruh baya di belakang dengan ringan batuk. Murid bernama Wajah Liu bergerak-gerak. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan menyusahkan Sekte Heng Yu. Wang Zuo tersenyum. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak keras, saudara junior Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan kepada kamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata Wang Zuo, semua murid Xuan Dao Sekte menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti arti di balik itu semua? Wang Lin ini pasti menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Heng Yu Sekte, satu orang tertawa dan berkata, aku ingin tahu siapa yang dibicarakan oleh saudara Wang Zuo. Seperti yang aku harapkan, itu adalah saudara junior, Wang Lin. Orang lain melanjutkan, pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, itu benar-benar buang waktu baginya untuk berkultivasi. Tidak ada kesempatan baginya untuk berkompetisi dalam pertukaran. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas-tugas ini selain dia. Saudara junior Wang Lin, kamu harus melakukan pekerjaan kamu dengan benar dan tidak kehilangan wajah Heng Yu Sekte apapun, karena kurangnya bakatnya, juga menjadi sasaran olok-olok di antara para murid lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Xuan Dao Sekte mengkategorikan Wang Lin sebagai sampah. Wanita bernama Yao yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan pandangan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, saudara junior Wang Lin, jika aku tidak datang, dia tidak akan menargetkan kamu. Aku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya menargetkannya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha untuk mengejeknya. Sisa sekte telah memandang rendah dirinya karena fakta bahwa dia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid batin karena tetuasan. Yang paling penting, dia hanya pada tanggal 3 lapisan, menjadikannya yang terlemah di antara para murid ini. Kekuatan adalah segalanya. Wang Lin menatap 1000 kaki kelabang yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid-murid Xuan Dao Sekte ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid Xuan Dao Sekte dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan dengan lembut berkata, kamu harus menjadi saudara Wang Lin. Kelabang Xuan Dao Sekte kami memiliki sifat liar. Ketika kamu memberinya makan, kamu tidak boleh terlalu dekat, atau kamu akan terluka. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Segera, semua orang bubar dari luar aula utama. Wanita bernama Yao mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sedikit lebih lama, lalu pergi. Melihat darah sepi, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju ke labang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa binatang roh itu. Setelah melihat lebih dekat, 1000 kaki kelabang ini adalah binatang yang sangat besar. Tubuh itu dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian cincin dengan duri menunjuk seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik-bintik hitam samar di seluruh tubuhnya, dan kepalanya memiliki 2 penjepit besar mencuat.
Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah dua kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin, seolah-olah mereka adalah dua ular yang sangat panjang. Seolah tahu Wang Lin menatapnya, ia membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin yang menyapu. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi gerakan kekuatan roh di tubuhnya segera membubarkan dinginnya. 1000 kaki kelabang mengungkapkan sebuah ekspresi terkejut. Itu memberi Wang Lin pandangan yang dalam dan bijaksana, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak heran ini adalah binatang roh, bahkan memiliki ekspresi seperti manusia. Saat merenungkan ini, dia pergi dengan langkah cepat ke pegunungan. Menggunakan akal ilahi, ia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali. Di sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid Xuan Dao Sekte dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan hewan-hewan kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian para murid Sekte Xuan Dao. Salah satu murid perempuan Sekte Xuan Dao, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang tampak begitu halus, rasanya seperti bisa dipecah oleh setetes air, tertawa. Saudara junior, semua binatang kecil yang kamu tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan 1000 kaki kelabang. Kamu harus pergi menangkap cacing besar. Itu adalah favorit kelabang. Salah satu murid sekte dalam segera mencoba untuk menghisap dan berkata, Saudari junior Ouyang, anak bodoh ini seperti bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Kamu tidak tahu ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal semua tes masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerima dia sebagai murid kehormatan. Wang Lin akrab dengan orang yang berbicara. Dia adalah orang yang diajak kembali selama periode pelatihan. San Hao, seseorang dari Xuan Dao Sekte dengan cepat bertanya, murid kehormatan? Tapi aku melihatnya memakai baju merah. Dia harus menjadi murid batin Heng Yu Sekte. San Hao tertawa keras. Aku belum selesai. Anak ini menggunakan metode rendah untuk mendapatkan bantuan dari salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid batin. Namun demikian, dengan bakatnya, ia hanya akan ditertawakan selama sisa hidupnya. Wang Lin melirik mereka dan pergi. Dia tiba kembali di dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang kecil itu melihat kelabang, mereka segera jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang membuka matanya dan bahkan tidak melihat binatang kecil itu. Dia meludahkan gas hitam. Saat gas hitam menyentuh hewan-hewan kecil, ada suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan-hewan kecil berubah menjadi genangan darah. Kelabang menghisap darah ke mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Lipan biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terhebat mereka. Sebagai seorang anak, ia membaca buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang terkait dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Kelabang di hadapannya panjangnya 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak terbiasa dengan kelabang. Banyak anak tertangkap kelabang untuk bermain, dan banyak yang menggunakan mereka untuk memberi makan ayam mereka. Terkadang, mereka secara tidak sengaja digigit oleh kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci luka dengan banyak air, maka paling banyak berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada waktu di mana ia mengumpulkan lipan untuk racun mereka. Dokter di desa mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, itu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada hari-hari awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi dia pergi ke gunung untuk memotong kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke tubuhnya. Ini menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Pada saat itu, resep yang dibuat oleh dokter berisi racun kelabang. Meskipun penyakit ayahnya sembuh, penyakit ini tetap berakar pada tubuh ayahnya. Setiap kali hujan, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep yang diberikan dokter untuk membantu rasa sakitnya mengandung racun kelabang juga, jadi Wang Lin telah menangkap banyak kelabang untuk ayahnya. Sampai sekarang, Wang Lin masih ingat apa yang terjadi saat itu. Melihat kelabang 100 kaki, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil dapat membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini mungkin hanya menghilangkan akar masalahnya sekali dan untuk semua. Tapi kelabang di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengan itu. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan racun apapun dan melukai dirinya sendiri dalam proses itu. Tiba-tiba, Wang Lin teringat metode untuk mendapatkan racun kelabang. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk membuat pil untuk memberi makan kelabang. Setelah kelabang mengkonsumsi pil tersebut, ia akan mengeluarkan racun. Memikirkan hal itu, ia menatap kelabang dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil berisi sebagian besar bahan di sekte. Dia juga belum melihat Wang Hao dalam 4 tahun, jadi akan baik untuk memeriksanya. Sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan mengisyaratkan dia untuk diam. Dia memberi isyarat untuk pergi keluar. Wang Lin tertegun. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan menemukan tetua ketiga menatap Tunku Pil dengan ekspresi serius di wajahnya.
Setelah berjalan pergi sebentar, Wang Hao melihat bahwa Wang Lin diam-diam mengikutinya keluar. Dia meraih Wang Lin dan cepat-cepat berlari. Setelah melarikan diri sebentar, dia akhirnya menghela nafas. Wang Hao kehabisan nafas. Dia dengan hati-hati memandang ke arah rumah pil dan dengan cepat bertanya, dengan sedikit harapan, "Wang Lin, aku mendengar kamu pergi ke pelatihan intensif 4 tahun lalu. Apa lapisan kamu sekarang?" "Lapisan ketiga, apa ini?" Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal ilahi dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan benar, tetapi bergerak di jalur yang aneh. Setiap kali aliran itu beredar melalui tubuh Wang Hao, itu akan menghilangkan sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organ-organnya dan menyerapnya. Di kondisi ini, Wang Lin takut tidak lama lagi Wang Hao kehabisan esensi kehidupan dan mati. Wang Hao dengan pahit tersenyum dan berkata, "Kamu melihat melalui itu?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Wang Hao, katakan padaku tentang apa ini." Wang Hao mengepalkan tinjunya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, "Dulu ketika kami pergi ke bursa, aku selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil yayasan. Kemudian, Tuan, Lu Yunye memberi aku pil yayasan pendirian untuk membayar aku karena telah menjadi penolongnya. Aku sangat terkejut saat itu. Dia juga memberi aku metode kultivasi dan memberitahu aku bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Aku tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apa?" "Biarkan aku melihat." Wang Hao mengeluarkan sebuah buku yang diikat dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia melanjutkan, "Tetapi setelah aku berlatih selama 2 tahun, tubuh aku menjadi lebih lemah. Meskipun aku dapat mengatur untuk menyingkat kekuatan roh di tubuh aku tidak bisa menggunakannya. Kemudian, aku diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya dan menemukan bahwa metode kultivasi yang diberikan Lu Yunjie kepada aku disebut percobaan tungku api." Wang Lin membuka buku itu dan melihat melalui buku itu. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Apa yang ada di buku itu benar-benar berbeda dari apa yang ada di dalam The Three Layers of Ki Condensation. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk menghaluskan tubuh, itu mengumpulkan energi spiritual menjadi pusaran. Perputaran ini akan berkembang sebagai satu kekuatan roh berkumpul, dan itu akan segera dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menyaring tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan Ki Condensation. Secara sederhana istilahnya, kondensasi Ki adalah untuk perlahan-lahan memperbaiki tubuh dari dalam. Dan yang terakhir adalah metode tangan tinggi. Jika seseorang beruntung, pusaran akan meluas keluar tubuh sebelum tubuh runtuh dan mencapai Ki kondensasi, dan jika tidak, maka tubuh akan dihancurkan sebelum pusaran meluas keluar tubuh. Wang Hao berkata, dengan giginya menggiling, metode kultivasi Fire Furnace Trail ini, arsip dalam sekte ini memiliki beberapa salinan dari ini. Dikatakan telah diperoleh dari negara Lu yang punah. Hanya 2 dari 10 kultivator yang akan bertahan menggunakan metode ini. Semuanya didasarkan pada keberuntungan. Wang Lin mengajukan pertanyaan penting, apa manfaat yang akan diperoleh Lu Yunjie dari semua ini? Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia dengan gelap berkata, dia ingin menggunakan aku sebagai tungku pil. Ketika murid arsip memberi aku informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengusahakan percobaan tungku api, jika metode tertentu digunakan, pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin mengambil dalam napas dingin dan berpikir bahwa tetua ketiga ini Lu Yunjie terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao pahit. Dia dengan kasar berkata, aku tidak berani membicarakan hal ini dengan tetua lain dan kepala sekte. Setelah semua, aku pembantu Lu Yunjie. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, tapi milik Lu Yunjie. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan setuju untuk menjadi penolongnya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunjie mengetahui bahwa aku tahu rahasianya dan mengancam aku dengan orang tua aku. Sekarang, aku tidak punya kendali atas hidup aku. Setiap hari aku harus minum beberapa pil Ki Gathering dan pusaran di tubuh aku bertambah besar setiap hari. Berdasarkan perhitungan aku hanya punya sisa 1 tahun untuk hidup. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, rencana apa yang kamu miliki? Apakah kamu memerlukan bantuan aku untuk apapun? Wang Hao menghela napas dan berkata, kamu hanya berada di lapisan ketiga, kamu tidak dapat membantu aku karena Lu Yunjie sudah berada di lapisan ke-6. Juga, karena dia dapat menghasilkan pil, dia dicintai oleh para tetua. Aku sudah menyerah harapan. Wang Lin, dalam beberapa tahun ini di Hangyu Sekte, kamu adalah satu-satunya teman dan kakak lelaki aku. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu harus membalaskan dendamku. Wang Hao mengepalkan tangannya setelah dia selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao dengan pahit tersenyum dan berkata, Brother Taiju, apakah kamu membutuhkan aku untuk sesuatu? Sementara aku masih hidup, aku akan membantu kamu semampu aku. Kamu ingin minum pil Ki Gathering? Aku punya banyak dari mereka. Wang Lin memandang Wang Hao. Dia menyerah meminta Wang Hao untuk materi yang dia butuhkan dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin sama sekali tidak percaya diri.
Meskipun indera ilahinya berbeda dari yang lain dan dia telah berlatih teknik tarik-menarik selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah bertarung dengan manusia lain, jadi dia tidak bisa katakan dengan pasti seberapa kuat dia. Wang Hao melihat bahwa Wang Lin tetap diam. Dia dengan pahit menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata, "Brother Taiju, kamu memiliki lebih banyak bakat daripada aku." Memikirkan kembali ketika kami mengikuti tes, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu terlalu cepat. Wang Hao menghela nafas dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi suram. Dia perlahan-lahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, mangsa yang kuat pada yang lemah. Wang Lin merenungkan hal ini jauh di dalam hatinya ketika dia menatap langit. Pada saat itu, Wang Lin memiliki pencerahan. Apa yang disebut pencerahan itu bukanlah pencerahan dan penanamannya tiba-tiba meningkat, tetapi lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otak seseorang. Apa yang meningkat di sini bukanlah kultivasi atau jiwa seseorang, tetapi pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dari dunia kultivasi adalah pencerahannya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap sebagai seorang kultivator. Wang Lin bergumam sambil menghela nafas, apakah mangsa yang kuat pada yang lemah benar-benar mentalitas yang harus dimiliki seorang kultivator, P. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia sedang dalam perjalanan kembali ke kebun rempah, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah ketika dia melihat kamar tamu yang Xuan murid Dao Sek tinggal di dan dengan serius berjalan ke arahnya. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar suara berlebihan dari dalam. Aku harus mengatakan, saudara Sekte Heng Yu, pedang terbang yang aku miliki ini adalah salah satu harta tak tertandingi dari Sekte Xuan Dao. Ini disebut pedang uang siang. Kalian bertanya di sekitarmu untuk mengetahui berapa banyak masalah yang aku habiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara kamu yang ingin membeli ini, maka kamu harus bersumpah untuk tidak menggunakan ini dalam pertukaran dalam 3 hari, atau aku tidak menjualnya. Seseorang segera bertanya, dengan ragu, apakah harta ini benar-benar menakjubkan seperti yang kamu katakan? Aku, Li Shan, tidak akan pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku bisa menjual pedang terbang ini di mana saja. Wang Lin sudah menemukan tempat ini tidak biasa, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Ketika dia berjalan lebih dekat, dia melihat seorang murid berusia 20 tahun Xuan Dao sekte memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru, berbicara secara bombastis tentang pedangnya. Para murid sekte Xuan Dao di sekitarnya semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Dia batuk dan berkata, apa yang dikatakan saudara muda Li Shan benar. Pedang uang siang ini benar-benar harta Xuan Dao sekte kami, tetapi aku harus mengatakan bahwa yang ada di tangan saudara muda Li Shan adalah palsu. Namun, itu masih memiliki beberapa kegunaan. Para murid Heng Yu sekte berbicara di antara mereka sendiri. Kemudian, seorang murid lapisan kelima berjalan maju. Wang Lin ingat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao berjalan ke Li Shan dan mereka berbicara di antara mereka sendiri sampai mereka melakukan pertukaran, keduanya dengan senyum di wajah mereka. Di antara murid-murid dalam, ada orang-orang yang tahu tentang pedang dan mengejek berkata, itu hanya pedang besi sederhana dengan beberapa emas patah roh dan seseorang berani mencoba untuk menjualnya. Tampaknya sekte Xuan Dao hanya bernilai begitu banyak. Li Shan segera membalas, apa yang dikatakan saudara ini tidak benar. Kakak magang kakak aku bahkan mengatakan bahwa ini adalah palsu, tetapi Heng Yu sekte kamu masih memiliki seseorang yang membelinya. Jenis barang ini adalah yang terbaik untuk dibeli demi hal yang baru. Murid Heng Yu sekte yang membeli pedang tertawa dan berkata, saudara Li Shan, apa yang kamu katakan salah? Aku tidak membeli pedang ini untuk dikumpulkan, tetapi untuk diberikan kepada ayah aku. Keluargaku memelihara babi, jadi pedang ini akan sempurna untuk membunuh babi. Li Shan tidak marah dan berkata, tersenyum, karena kamu sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan itu. Oke, aku masih punya harta lainnya. Ini disebut halilintar gelap yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta. Aku tidak berbohong. Kami bahkan dapat melakukan tes langsung. Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan ledakan, retakan muncul di dinding. Ada kabut hitam di tempat bola itu mengenai dan mengeluarkan bau busuk. Li Shan berkata, dengan wajah bangga dan tersenyum, bagaimana? Halilintar gelap yang tak terkalahkan ini adalah senjata pribadi aku yang tersembunyi. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika mendarat pada seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa aku bersihkan. Terutama baunya, itu adalah sesuatu yang aku buat setelah mengumpulkan puluhan binatang buas. Siapapun akan merasa jijik karenanya. Semua orang terpana dan saling menatap dengan mulut terbuka lebar. Beberapa murid perempuan mencubit hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia mengirimkan akal ilahi dan ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Murid-murid dari sekte Xuan Dao semua merasa sangat canggung, tetapi Li Shan dikenal di sekte Xuan Dao karena membuat hal-hal aneh. Tidak ada yang berani mengacaukannya karena tidak ada yang mau terkena salah satu bom bau itu.
Bom bau lumpur hitam yang tak terkalahkan itu benar-benar terkenal di Xuan Dao Sect. Diam-diam, itu hampir bisa menyamai salah satu harta nyata sekte itu. Jadi bagaimana? Kali ini, aku menunjukkan kepada kamu semua menyembunyikan kartu as aku, tetapi aku masih harus mengatakan hal yang sama dengan yang aku katakan sebelumnya, kamu tidak dapat menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya kepada kamu. Li Shan mengungkapkan ekspresi serius, tetapi diam-diam tertawa di dalam hatinya, kamu bocah bodoh, semakin aku bilang kamu tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya dalam pertukaran. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Para tetua pasti akan memuji aku dan bahkan memberi aku beberapa harta magis. Dengan itu, matanya menyala dan dia mulai berteriak. Rekan-rekan saudara sekte Heng Yu, ada pepatah lama, membunuh orang hanya membutuhkan anggukan kepala. Tetapi aku harus bertanya kepada semua orang, bagaimana bisa membunuh orang sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka? Dengan mempermalukan mereka, mereka akan berbau busuk selama 10.000 tahun. Pikirkan tentang hal ini, ketika kamu bertarung dengan saingan kamu dan kamu menggunakan ini, bahkan jika kamu tidak menang, kamu masih keluar dengan wajah lebih dari mereka. Atau ketika melarikan diri, jika kamu memiliki ini bergerak, itu juga bekerja keajaiban. Jika kamu berlari ke daerah yang ramai, bagaimana dia masih memiliki wajah untuk mengejar kamu? Juga, jika kamu bertemu dengan saingan cinta, ini juga bisa menjadi langkah yang menentukan. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanita kamu, gunakan ini pada mereka dan kemudian dia tidak akan pernah memiliki kesempatan karena dia tidak akan pernah ingin berada di sekitar bau. Iklan Li Shan banyak bergerak dalam batin murid sekte, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana itu dapat digunakan melawan saingan cinta. Itu benar-benar selaras dengan beberapa murid. Hal ini benar-benar item berkualitas tinggi untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan Li Shan beralih ke Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di sekte Heng Yu. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar bagi Li Shan. Sampah di Xuan Dao Sekte sudah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan. Bom ini sangat berguna untuk saudara-saudara dengan kultivasi yang lebih rendah. Dengan bom bau ini, siapa yang berani menggertakmu lagi? Jika ada yang berani menggertak kamu, lemparkan satu ke mereka. Aku, Li Shan, dapat berjanji kepada kamu bahwa kamu dapat berjalan tinggi di sekte tanpa ada yang berani mengganggu kamu. Dengan itu, Li Shan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tidak ada yang berani menggertak kamu, tidak mungkin. Itu lebih seperti itu akan mengundang pemukulan. Li Shan melihat bahwa dia hampir memenangkan banyak orang. Dia dengan cepat mencoba untuk menutup kesepakatan. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan kultivasi rendah. Hari ini, aku akan melakukan penjualan. Beli 2, dapatkan 1. Anggap itu hadiah dari aku. Ketika kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa untuk merawatku. Di antara murid-murid yang tersentuh oleh semua yang dia katakan, seseorang bertanya, apakah item ini benar-benar menakjubkan seperti kamu mengatakan? Keluarkan beberapa lagi dan biarkan aku mengujinya secara acak. Jika benar-benar bagus, aku akan membeli beberapa untuk dimainkan. Li Shan mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya yang dipegang dan dengan lembut meletakkannya di tanah, seolah-olah dia takut mereka akan meledak, dan berkata, kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan harta ini. Dengan lembut ambil dan letakkan. Saat menggunakannya, lemparkan saja. Ketika bertemu dengan perlawanan, itu akan meledak. Murid dalam yang berbicara adalah San Hao. San Hao naik dan secara hati-hati mengambil salah satu bom bau dan memeriksanya di tangannya. Ekspresi Li Shan tetap ada normal, tapi dia diam-diam mengejeknya di dalam hatinya. Bocah cilik, apa kau bisa memahaminya? Selain para tetua sekte, bahkan saudara senior tidak dapat melihat melalui rahasianya. San Hao melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang bom bau. Dia melemparkan bom bau ke tempat yang jauh dan ketika bom itu terbang melengkung, saat itu akan mengenai tanah, Li Shan berpikir dalam benaknya, meledak. Dengan keras, bom bau meledak, membuat tanah hitam dan dipenuhi dengan bau busuk. Mata Wang Lin menyala. Tidak ada yang tahu bahwa perasaan ilahinya telah menutupi daerah itu. Ketika bom bau meledak, dia mendeteksi fluktuasi kekuatan roh dari Li Shan. Ketika Li Shan melempar bom bau pertama kali, itu sama. Wang Lin terkekeh, tetapi dia tidak menunjukkannya dan terus menonton. Li Shan berkata, tersenyum, bagaimana? Bom bau ini sangat kuat bukan? Tapi aku, Li Shan, adalah orang yang jujur, jadi aku akan mengatakan hal-hal buruk sekarang. Harta ini tidak meledak setiap saat. Untuk membuatnya meledak membutuhkan teknik melempar tertentu. Setelah kalian membelinya, kamu bisa memikirkannya sendiri, jadi jangan datang padaku tentang hal itu. San Hao berjalan mendekati Li Shan dan membisikkan sesuatu padanya. Mereka berjalan ke samping dan dia mengambil beberapa barang. Li Shan memikirkannya sebentar dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Li Shan berbisik, kamu biasanya hanya mendapatkan 3 gratis untuk membeli 6, tetapi karena kamu adalah pembeli pertama, aku akan melemparkan 1 lagi secara gratis.
Setelah satu orang berdagang untuk mereka terlebih dahulu dan bahkan mengujinya, beberapa murid dalam lainnya datang dan membeli beberapa. Setiap kali Lishan menyelesaikan penjualannya, dia akan selalu menambahkan beberapa kata. Hal-hal seperti, hal ini tidak dijamin akan berhasil setiap saat, jika tidak berhasil, praktikkan beberapa kali lagi. Jika ada pertanyaan, mereka bisa datang dan bertanya kepadanya dan dia bisa mengajari mereka teknik melempar. Ketika mengatakan ini, Lishan tertawa dalam hatinya, kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, kemudian mencoba yang berbeda dan berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Aku hanya akan berada di sini selama beberapa hari, jadi pada saat kalian mencurigai aku akan lama pergi. Tapi masih ada banyak murid yang berhati-hati dan tidak beli apa saja. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa bom bau yang tersisa. Lishan dengan bangga melihat murid-murid Hengyu Sekte dan berpikir, banyak orang idiot. HMPH, jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, maka semua yang telah kamu lakukan adalah ditipu oleh aku, tetapi jika kamu menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang baik untuk ditonton. Bom bau ini sepenuhnya di bawah kendali aku. Orang lain bahkan tidak bisa meledakkannya menggunakan palu. Aku benar-benar tidak bisa menunggu pertukaran dalam 3 hari. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat senyum tipis Wang Lin. Dia tertegun. Matanya berbalik dan dia berkata, saudaraku, mengapa kamu tidak membeli beberapa untuk bermain? Dengan kultivasi kamu, ini benar-benar cocok untuk kamu. Jika ada yang mengganggu kamu, lemparkan saja pada mereka. Wang Lin menatap Lishan dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Lishan terkejut. Ekspresi itu membuatnya merasa seolah-olah Wang Lin telah melihat rahasianya. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin hanya di lapisan ketiga. Disebut sampah tidak mungkin tanpa alasan, jadi dia pikir itu pasti imajinasinya sendiri. Wang Lin tersenyum ringan. Dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan menukar dengan 2, tapi aku tidak punya harta. Hanya jimat dari sekte. Lishan ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin hanya di lapisan ketiga sebelum dia akhirnya santai dan mengeluarkan 3 bom bau. Dia tersenyum dan berkata, saudaraku, aku akan memberimu wajah dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapatkan 1. Bom bau ini akan memberi kamu perasaan yang luar biasa, haha. Selesai berbicara, dia berpikir, aku tidak berbohong ketika aku mengatakan itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama kamu memegang bom bau, bahkan jika kamu tidak menggunakannya selama pertukaran, jika aku bertemu lagi, aku akan memberitahu kamu seperti apa rasanya perasaan yang luar biasa itu. Sesuatu yang akan kau ingat seumur hidup, haha.